Capres 2024, debat pamungkas, debat terakhir untuk masing-masing paslon menyampaikan visi dan misinya, Fat. Kita harus kembali juga ke data ini, Alfat. Betul sekali, kita akan melihat bagaimana data anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi informasi, kesejahteraan sosial. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian perbandingan data anggarannya. Ini dari anggaran pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, dan perlindungan sosial. Ada beberapa data yang menarik, tadi sudah sempat disebutkan. Untuk pendidikan di tahun 2023, 612,2 triliun, lalu kemudian di 2024 naik menjadi 660,8 triliun. Sementara di bidang kesehatan, anggarannya juga naik dari 172,5 menjadi 186,4 triliun. Lalu di teknologi informasi justru mengalami penurunan dari 19,70 triliun menjadi 14,84 triliun di tahun ini. Sementara untuk perlindungan sosial ada kenaikan 476 triliun menjadi 494 triliun di tahun 2024 ini. Ya pasti nanti akan kita tanyakan juga ya, lantas bagaimana kalau mereka terpilih, anggaran-anggaran ini akan ada perubahan atau mungkin ada perubahan prioritas, mengingat tadi memang kesehatan bahkan juga beberapa lainnya masih mengungguli pendidikan dan juga teknologi informasi juga ternyata mengalami peningkatan juga ya di tahun 2024. Sekarang kita mau melihat situasi yang terjadi di posko pemenangan 03 dan juga 01 ini tampaknya Alfat. Kita akan lihat bagaimana perjalanan ya, sepertinya sudah berangkat Pak Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo sudah dalam perjalanan. Kalau kita lihat di layar kaca, Pak Anies Baswedan tetap terus menjawab pertanyaan dari para rekan media yang ikut dalam satu mobil sepertinya ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambarnya secara langsung. Tapi untuk Pak Ganjar, kita lihat mobilnya juga sudah berangkat ke JCC. Oke, bahkan juga dari 01 tadi kan sudah memberikan konversi juga ya Alfat ya kepada media yang di sana. Memang tidak terlalu panjang. Nah ini dia suasana terkini pemirsa. Jadi Anda bisa dapat gambaran kira-kira paslon Anda dukung ini bagaimana. Sudah menuju venue debat atau tidak pemirsa. Sementara itu ada gambar red carpet yang nanti akan menjamu mereka. Menerima kedatangan dari masing-masing paslon. Di kubu 02 ada Pak Erick Thohir yang memberikan keterangan pers. Apakah kita akan mendengarkan dulu? Tapi nanti kita akan pantau juga ya seperti apa ya persiapannya, apakah akan sudah segera berangkat atau tidak seperti 1 dan juga 3, nanti kita akan pantau. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa dari UBK ya, Universitas Bung Karno. Ada rekan kita Immanuel yang akan memberikan tanggapannya soal tema pada sore hari ini. Silakan Immanuel. Ya, perkenalkan nama saya Immanuel, mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya mau memberikan tanggapan, apalagi pada debat malam hari ini itu ada terkait tentang kesejahteraan sosial dan juga ada juga pendidikan di situ ya. Dan saya mewakili teman-teman dari Universitas Bung Karno berharap kepada masing-masing paslon ini agar nantinya siapapun yang terpilih, mereka itu bisa memperbaiki regulasi yang ada di pendidikan. Karena kenapa? Sampai hari ini regulasi pendidikan itu masih berantakan. Apalagi terkait bidang beasiswa, masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah tapi mereka terkendala terhadap regulasi yang ada. Dan kami berharap sebagai mahasiswa dari Universitas Bung Karno ini masing-masing paslon itu bisa mengutamakan bidang pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mereka ingin kuliah tapi terkendala dalam biaya. Terima kasih. Ya, kita mulai langsung minta tanggapannya dari 01 terlebih dahulu. Nah, aturan apakah diperbaiki mengenai pendidikan karena mereka butuh beasiswa mungkin tidak terserap dengan maksimal, Mas Hidayat, seperti apa? Ya, ini persoalan yang kita hadapi saat ini ya. Buat teman-teman yang sekolah sarjana, mereka punya kendala UKT yang terus meningkat. Dan yang jadi beban ini adalah kelompok menengah. Kenapa mereka yang berkuliah ini kan kebanyakan kelompok menengah. Dan kalau kita lihat kelompok menengah ini, kenaikan gaji mereka itu dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu dibatasi rata-rata kenaikannya hanya 1% saja. Padahal kalau kita lihat inflasi misalkan itu udah bisa 4%. Sementara UKT kenaikan tiap tahun bisa 10%. Jadi tidak match. Jadi pendapatan kelas menengah itu tidak sesuai dengan pengeluaran terutama biaya pendidikan. Nah itu yang menjadi kesadaran kita. Makanya Amin ingin memberikan satu reformasi atau satu perubahan dalam pendidikan kita. Nah pendidikan itu kan yang paling penting adalah bagaimana perguruan tinggi terutama mereka-mereka yang diberikan otonomi itu juga diberikan kemampuan atau keleluasaan untuk memperoleh dana
dari sumber-sumber terutama industri. Nah ini yang kemudian link match, tadi Profesor Eko sudah menyampaikan, juga Profesor Sueb sudah menyampaikan bahwa tidak ada link dengan industri. Nah kenapa? Karena regulasinya membuat tight, terlalu sulit gitu. Nah perlulah ada intervensi negara supaya perguruan tinggi itu diberikan keleluasaan, regulasinya direlaksasi agar mereka memperoleh sumber-sumber lain untuk membiayai biaya pendidikan. Jadi pendidikan yang murah, kalau kita bicara generasi emas 2045, maka negara harus hadir di situ. Tidak boleh kita kemudian membiarkan perguruan tinggi kita itu bekerja sendiri, apalagi mahasiswa pendidikannya diserahkan kepada kemampuan orang tua masing-masing. Ini berbahaya buat pendidikan kita. Berapa tahun targetnya untuk bisa terrealisasi itu? Yang jelas kita sudah mulai hari pertama kalau dilantik jadi presiden, Prioritas berarti? itu akan jadi prioritas, dan juga dalam program kita akan meningkatkan biaya LPDP. Jadi beasiswa LPDP itu diperluas. Ya kalau kita bisa menyaksikan LPDP hari ini tidak menyentuh kepada mereka para santri. Oke. Nah, ke depan beasiswa LPDP akan diperluas untuk pesantren juga, untuk kalangan santri juga. Dan lagi dalam rangka apa? Ini pendidikan ini perlu diberikan bantuan oleh negara untuk mereka-mereka, anak-anak kita yang kesulitan membayar biaya pendidikan. Baik, Oke. dicatat tuh ya. Iya. Begitu dilantik kalau jadi langsung prioritas pendidikan. 02 silakan Bang WHD. Iya, jadi permasalahan biaya pendidikan itu cukup tinggi dan itu seringkali dikeluhkan oleh universitasnya sendiri. Dalam hal ini sebenarnya Undang-Undang Harmonisasi tentang Perpajakan itu sudah membebaskan pajak. Pajak dibebaskan sehingga sebenarnya sudah ada penurunan dalam pendidikan itu. Nah kemudian yang sekarang yang sudah dilaksanakan itu adalah pemberian beasiswa, KIP mahasiswa. Dan itu saya kira memperluas KIP mahasiswa itu diperlukan. Ini saya kira bukan sesuatu hal yang belum dilaksanakan, tapi sudah dilaksanakan dan akan kita perluas dan akan kita perbanyak KIP mahasiswa itu. Nah kemudian pada masalah LPDP ini, pendidikan LPDP yang pendidikan itu ke luar negeri, seringkali permasalahannya adalah mereka tidak akan kembali ke Indonesia atau mereka sulit setelah kembali ke Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan. Walaupun mereka lulusan luar negeri dan beasiswa LPDP. Nah, inilah program hilirisasi itu adalah memperluas nantinya atau membuka ruang kepada ahli teknologi kepada lulusan-lulusan LPDP yang nantinya itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin, dan ini penyaluran daripada lulusan-lulusan LPDP. Jadi saya kira pendidikan yang tinggi itu kita sudah potong pada pajaknya, terus kemudian juga pemberian beasiswa akan kita perluas jumlahnya untuk mahasiswa, dan juga lulusan LPDP itu akan kita perkuat untuk alih teknologi pada hilirisasi nantinya. Dan saya kira untuk yang S1 pun ini menjadi sesuatu hal yang memperkuat dengan balai-balai yang Pak Prabowo memberikan adalah sekolah-sekolah unggulan di tiap-tiap provinsi. Itu nanti menjadi juga sekolah unggulan yang saya kira sudah aplikasi dalam melakukan praktek-praktek kerja nantinya. Jadi ini adalah merupakan program-program yang dipersiapkan untuk masalah pendidikan ke depannya. Ya, Bang Ciko jangan jawab dulu supaya nanti tidak terpotong ini Pak. Karena waktunya masih sedikit tidak terlalu banyak, karena kita harus melihat kondisi di JCC ini tampaknya ini sudah mulai ramai. Alfat ini lebih ramai dibandingkan 30 menit 1 jam yang lalu. Ini tandanya bahwa detik-detik kedatangan dari paslon ya. Ini Alfat kita akan baca ya, ini situasi yang terkini. Apakah nanti memang paslon dari urut 1 dan juga nomor urut 3 yang nanti akan tiba lebih dulu di venue JCC, pastinya kami akan tidak melewatkan minute by minute bahkan detik by detik kedatangan dari masing-masing paslon, karena kami adalah TV host di sini. Iya, TV penyelenggara pada hari ini untuk debat kali ini adalah TV One dan juga ada rekan-rekan media lainnya, dan ini kita akan tampilkan semaksimal mungkin perjalanan dari para capres dan juga cawapres untuk melihat bagaimana nanti persiapan mereka sampai di JCC, di venue debat nanti yang malam hari ini. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan mereka, visi misi mereka, gagasan mereka soal hal-hal yang mendasar yang dirasakan oleh masyarakat. Sesaat lagi nanti Bang Ciko akan menjawab tanggapan dari mahasiswa, tapi kami harus jeda dan kembali sesaat lagi.